Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi dari kedua alat access point, yang mana alat tersebut bisa saling berkomunikasi antara satu access point dengan access point yang lainnya. Kali ini saya akan membahas konfigurasi dari produk Tenda, dan yang kedua yaitu adalah dari produk TP-Link, di mana kedua alat tersebut bisa saling berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Nah, yang pertama dari merek Tenda dengan tipe AC1200 Smart Dual Band. Ini adalah alatnya dengan 4 antena untuk memancarkan ataupun menerima signal melalui jaringan nirkabel. Dan selanjutnya di sini terdapat juga port LAN, 3 port LAN dan 1 port WAN. Selanjutnya di sini juga ada untuk kabel power dan juga ada untuk reset atau fungsi dari WPS. Nah, yang kedua yaitu adalah alat access point dari merek TP-Link seri TLWR840N. Ini juga mempunyai 2 alat antena untuk jaringan wireless, baik memancarkan ataupun menerima. Selanjutnya di sini mempunyai port 4 LAN dan 1 WAN. Port ini digunakan baik yang Tenda ataupun yang TP-Link ini dengan kabel UTIP dengan konektor RJ45 dan berfungsi untuk menyalurkan jaringan dari server ke sini ya, ataupun menyalurkan lagi jaringan melalui kabel LAN ini ke access point berikutnya ataupun ke alat-alat jaringan yang lain. Sekarang tujuan dari pembelajaran ini yaitu adalah mengkonfigurasi 2 alat ini. Bagaimana caranya si alat yang pertama bisa menyalurkan internet melalui jaringan signal ke alat yang kedua. Dan saya akan setting kedua alat ini melalui jaringan berbasis paralel ya. Artinya alat yang pertama saya jadikan Tenda mendapat akses internet dari server dan menyalurkan lagi ke alat yang kedua ke TP-Link sebagai kliennya. Kita langsung saja ke konfigurasi. Nah, sebelum ke konfigurasi, kita bahas dulu untuk topologi dari kedua alat tersebut. Yang pertama dari Tenda, yang kedua dari TP-Link. Keduanya menggunakan konfigurasi jaringan nirkabel. Dari Tenda mentransferkan signal ke TP-Link, dan dari TP-Link menerima signal dari Tenda. Ini adalah topologi yang akan saya konfigurasi kali ini. Sebelum ke konfigurasi, kita siapkan dulu alat-alat yang akan kita config. Selanjutnya kita pasangkan kelengkapan, diantaranya yaitu adalah ada kabel power. Selanjutnya ada juga kabel UTP yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet dengan server. Selanjutnya kabel UTP yang kedua yaitu adalah untuk konfigurasi dari laptop ke router access point. Dari laptop ke router access point. Nah, sebenarnya tidak menggunakan kabel UTP yang kedua pun bisa menggunakan jaringan wirelessnya. Cukup dari laptop koneksikan dengan jaringan access point ini. Maka dari itu konfigurasi dari sistem access point ini bisa terbuka. Nah, sekarang kita pasangkan alat-alat ini. Yang pertama tentunya kabel power untuk menyalakan routernya harus terpasang. Ini sudah terpasang. Dan ini sudah menyala. Dan selanjutnya yang kedua kita pasangkan juga untuk kabel UTP yang dari laptop ini ya, dari laptop ke port 1 saja. Setelah dikonfigurasi, maka dari itu kabel UTP yang ada akses internetnya masuk ke yang pertama pun atau yang ketiga nggak apa-apa lah. Nah, begitupun untuk setting yang access point TP-Link dilakukan dengan langkah yang sama. Cuman akses internetnya untuk kabel UTP ini tidak dipasangkan ke akses TP-Link dikarenakan akses TP-Link internetnya terdapat dari jaringan nirkabel yang dipancarkan oleh access point Tenda ini. Nah, kita langsung saja ke konfigurasi. Kita mulai dengan konfigurasi dari access point Tenda. Pastikan terlebih dahulu untuk akses dari laptop ke alat access point itu sudah terkoneksi. Nah, di sini untuk laptop dan access point tersebut sudah terkoneksi. Kita tinggal akses saja di
browser kita. Kalau lewat handphone pun bisa, dengan catatan kita koneksikan terlebih dahulu dengan SSID dengan nama tenda, lalu buka browser. Sama prosesnya seperti ini. Ketikkan IP address-nya, yaitu adalah 192.168.0.1. Maka dari itu akan muncul quick setup wizard. Nah, ini tinggal di skip saja. Ini untuk yang tenda ya. Kita rubah password wireless-nya, yaitu dengan password 1 sampai 8 misalkan. Ini pun sama untuk password login ke sistem tendanya dengan menggunakan 1 sampai 8. Nah, maka dari itu alat tersebut akan melakukan restart. Tinggal reload. Kita masukkan password 1 sampai 8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk juga ke internet setting. Cek dulu di sini connection tipenya, yaitu harus dinamakan. Selanjutnya untuk di WiFi setting, AP mode enablekan. Lalu kita klik save. Tunggu sampai alat ini melakukan aktivitas restart dan sampai nyala kembali. Nah, setelah tampilan atau interface dari login tenda muncul seperti ini, maka kita masukkan kembali password yang tadi dari 1 sampai 8. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik ke area WiFi setting, lalu kita klik juga untuk penamaan atau SSID dari WiFi yang akan kita pancarkan. Kita rubah namanya misalkan dengan WAN1 atau WAN_1. Passwordnya 1 sampai 8. Dan yang 5 ini bisa menggunakan 2 SSID ya, 2 SSID. Ini contoh dengan WAN1 lagi, tapi yang 5 GHz nya. Passwordnya juga sama 1 sampai 8. Lalu klik save. Maka sesudah kita setting untuk SSID nya atau WiFi name dan passwordnya, maka di laptop kita akan muncul atau di handphone kita akan muncul yang namanya SSID baru yang tadi kita namai, yaitu adalah WAN1. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan kabel internet tadi ke alat tenda tersebut untuk menyalurkan internetnya masuk ke access point tenda. Ini masih not akses internet ya, masih not akses internet. Begitu saya sudah masukkan kabel internet, langsung masuk reply ini, jadi sudah terkoneksi internet. Contoh misalkan saya cabut lagi. Kita coba akses ke halaman google.com. Ini nggak bisa ya, nggak bisa terkoneksi internet, dan saya sudah cek via sistem ini, atau saya cek contoh melalui CMD. Ini datanya belum ada. Nah, sekarang kita coba masukkan akses kabel UTP yang sudah ada internetnya dari server masuk sini. Nah, maka dari itu akses internet sudah ada. Kita coba lagi di ping. Akses internet sudah terkoneksi. Kita coba ke Google. Masuk ya. Sudah ada internetnya. Contoh browsing. Sudah ada internet. Nah, selanjutnya ini kan masih melalui kabel UTP yang terkoneksi dari laptop ke access point internetnya. Saya sekarang coba cabut dan kita akses ke WiFi ini. Sudah saya cabut.
dari laptop ke akses point tenda tadi, dan sekarang tidak ada internetnya lagi. Sudah tidak ada internetnya lagi. Kita coba akses, tidak ada internet, dan kita coba menggunakan WiFi. Tadi password untuk WiFi-nya yaitu adalah 1 sampai 8. 1 sampai 8. Ini belum ada internet. Begitu saya connecting, apakah ada internet? Ada ya, internet akses. Kita coba di sini, sudah ada internet akses melalui jaringan nirkabel. Enter, sudah bisa internet ya. Dan ini tidak terkoneksi sama sekali dengan kabel yang dari laptop ke access point. Kita coba cek di sini. Ini LAN-nya X, kalau WiFi-nya nyala ya, terkoneksi dengan tenda yang tadi yang kita namai. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi access point TP-Link sebagai klien. Nah, sekarang kita menuju ke konfigurasi yang TP-Link, sama seperti hal yang tadi saya lakukan untuk konektivitas dari laptop ke tenda. Begitupun untuk TP-Link sama dengan hal yang tadi saya lakukan. Colokan untuk kabel UTP ke laptop dan ke TP-Link tersebut. Nah, selanjutnya ini sudah terkoneksi dengan dengan TP-Link. Ini sudah terkoneksi kabelannya. Kita coba akses ke 192.168.0.1 untuk IP address dari access point yang TP-Link. Nah, ini adalah tampilan atau interface dari sistem router access point tipe WR840N ya. Nah, selanjutnya klik quick setup. Selanjutnya next. Kita pilih mode yang WISP ya. Sebenarnya dengan menggunakan rank extender pun bisa, tapi kita coba dulu untuk yang WISP. Klik next. Di sini dynamic IP ya. Jadi mengikuti IP address yang router tenda nantinya. Selanjutnya next lagi. Nah, di sini tadi kita config yang tenda, yaitu adalah WAN1 nama access point-nya. Dikarenakan ini sebagai klien, TP-Link ini sebagai klien ya, maka dari itu harus mengikuti atau harus terkoneksi dengan nama access point yang WAN ini, yaitu nama access point atau SSID dari router tenda. Di sini ada identitas-identitas yang lain, diantaranya yaitu adalah untuk signal. Di sini signalnya sangat besar ya, terkoneksi dengan yang router TP-Link dengan menggunakan channel 2, dan enkripsi di sini yaitu adalah passwordnya, jenis atau tipenya ya, menggunakan WPA PSK2 atau AES. Nah, selanjutnya kita klik connect. Client settingnya sudah seperti ini. Kita tinggal masukkan password dari router yang WAN tadi. Passwordnya yaitu adalah 1 sampai 8. Dan yang kedua, kita buat access point yang berbeda. Nama SSID-nya contohnya misalkan WAN 2, ini untuk yang TP-Link ya. Untuk yang TP-Link. Passwordnya yaitu kita samakan saja sampai 8, 1 sampai 8. Cuman yang berbeda yaitu adalah SSID-nya, nama SSID-nya atau nama WiFi-nya. Kalau yang tadi tenda WAN 1, yang TP-Link yaitu adalah WAN 2. Nah, di sini adalah aktivitas untuk mengikuti dari router tenda tersebut. Jadi si TP-Link tersebut mendapatkan akses internetnya dari router dengan melalui jaringan nirkabel. Ini adalah settingannya ya. Nah, selanjutnya kita klik next, lalu kita klik finish. Tunggu sampai access point TP-Link ini melakukan sistem restart. Nah, ini adalah tampilan sesudah kita restart. Kita coba cek internetnya. Ternyata WAN 2 sudah connected dan sudah mendapatkan internet. Kita coba, ini masih melalui kabel UTP yang terkoneksi dari laptop ke access point TP-Link ya. Kita coba googling. Ini sudah bisa. Dan kita coba lepas. Ini tanda terkoneksi masih gambar komputer seperti ini ya. Kalau saya lepas, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, ini.
gambar bola dunia ya. Nah, selanjutnya yang kedua kita koneksikan melalui jaringan WiFi. Kita cari dulu WAN 2 tadi ya, WAN 2 ini. Nah, ini adalah WiFi dari router TP-Link. Kita koneksikan passwordnya 1 sampai 8. Apakah ada internetnya atau tidak? Kita cek. Logo dari WiFi yang sudah terkoneksi dengan internet yaitu adalah seperti ini, atau kalian cukup geserkan seperti ini, maka di situ ada keterangan internet akses. Atau kita coba langsung googling. Sudah ada akses internetnya dan tidak terkoneksi dengan kabel jaringan. Nah, itu saja mungkin dari saya untuk konfigurasi dari ini ya. Artinya router kedua atau TP-Link ini mendapatkan akses internet melalui jaringan nirkabel atau jaringan berbasis signal dari router yang pertama, yaitu adalah Tenda. Untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Nanti untuk kedepannya kita akan membahas tentang kedua alat pemancar yang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.